Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Gemar Ramadan dan kita sudah memasuki di 11 Ramadan 1441 Hijriah. Artinya 10 yang kedua kita hadapi saat ini. Semoga maghfirah Allah tentunya akan mewarnai dalam hidup kita dan samudera ampunan tentunya akan melengkapi hidup kita. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, setiap jeda apa yang kita lakukan saat ini di Gemar Ramadan, pastinya ada tema yang kita angkat. Tema yang kita angkat kali ini adalah puasa dan kesehatan spiritual, dan narasumber kita yang siap untuk bisa memberikan pencerahan pada kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita nanti akan membahas tentang tema yang kita angkat kali ini, kita ikuti yang satu ini, Gemar Ramadan segera kembali. Pemirsa TVRI Jawa Timur, di masa COVID-19 ini adalah masa yang mendunia. Tentunya harus kita sikapi dengan baik. Bagaimana upaya kita selalu husnudon dengan sesuatunya. Karena itu pemirsa TVRI Jawa Timur, saya mengajak Anda untuk bisa melakukan hal yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Dan tema yang kita angkat kali ini tentunya puasa dan kesehatan spiritual. Sudah hadir narasumber kita yang siap untuk bisa memberikan pencerahan pada kita. Beliau adalah Direktur Klinik Bedah Surabaya atau KLIPS, kemudian Ketua 1 Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia, PKFI Jawa Timur, dan sekaligus beliau adalah Ketua 1 Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia atau PKFI Surabaya. Beliau adalah Dr. Haji Wigit Dwi Jatmoko, SPB Vina CS. Wah, senang sekali kita akan bertemu dengan beliau dan kita nanti akan berkenalan terlebih dahulu pemirsa TVRI Jawa Timur seputar tentang beliaunya, aktivitasnya. Baik, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah, sehat. Amin ya. Amin. Situasi yang seperti ini di COVID-19 tentunya menyita waktu mungkin ya untuk di kalangan medis atau kesehatan seperti itu. Termasuk Pak Dokter kali ini ada hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan tema kita kali puasa dan kesehatan spiritual. Dan kesibukan Pak Dokter kali ini adalah Direktur Klinik Bedah Surabaya. Sudah berapa tahun Dok? Sudah, saya mendirikan Klinik Bedah Surabaya itu mulai tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya. Kemudian saat ini adalah Ketua 1 Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia, Jawa Timur, juga Surabaya seperti itu. Kesibukannya tentunya banyak menyita waktu di saat-saat seperti ini. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa Klinik Bedah Surabaya itu sifatnya sosial. Pasien datang, baik itu konsul, kontrol, rawat luka, material operasinya gratis. Masya Allah. Operasi hernia, pokoknya ada surat keterangan tidak mampu dari takmir masjid manapun, saya layani gratis sampai sembuh. Masya Allah, luar biasa. Berarti ini harus ada niatan betul-betul hati yang ikhlas. Itu sudah bertahun-tahun. Oh begitu ya Dok ya? Insya Allah nanti baliknya pada kita sendiri ya gitu ya. Itu bagian dari sodakoh. Kalau kita bicara sodakoh dengan ilmu pengetahuan, insya Allah kita nanti akan jadi pandai. Kalau kita sodakoh dengan fisik kita, insya Allah kesehatan itu akan menyertai kita, gitu seperti itu. Baik, Pak Dokter, sesuai dengan tema kita kali ini adalah puasa dan kesehatan spiritual. Sekarang apa sih pengertian dari kesehatan spiritual itu sendiri? Sebenarnya kesehatan spiritual ini menarik dan ini beban berat buat saya karena begitu ya? Merupakan masalah besar bagi bangsa kita. Jadi kalau kita merujuk pada Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992, itu yang disebut sehat itu bagaimana? Ternyata menyangkut 3 komponen. Ada fisik, mental, sosial. Untuk meningkatkan produktivitas sosial dan ekonomis. Tetapi setelah sekian tahun 2009, kita baru menyadari 3 komponen fisik, mental, sosial tadi ternyata kurang. Sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang kesehatan yang baru tahun 2009 nomor 36 menambahkan
Yang disebut sehat itu komponennya ditambah satu. Tidak hanya fisik, mental, dan sosial, tapi satu lagi, kesehatan spiritual. Lah ini. Ternyata ada undang-undang yang Iya, mengatur ada ya. undang-undangnya. Sayangnya, saya jadi dokter sampai sekarang belum pernah mendapat pendidikan. Apa itu kesehatan spiritual? Karena tidak ada kurikulumnya. Begitu Gitu. ya, Dok? Iya, tapi tenang saja. Bagi umat muslim, Nggih. nanti insya Allah ada upaya, wahana Nggih. untuk mempertahankan, meningkatkan kesehatan spiritual itu. Tapi sebenarnya itu masalah besar dari bangsa kita. Masya Allah, seperti itu ya dok ya? Ya, karena apa? Selama ini kita banyak berkutat para dokter itu dengan kesehatan fisik. Kalau kesehatan mental sudah ada spesialisasinya, dokter ahli jiwa. Ya. Kadang-kadang juga dikaitkan dengan perilaku atau suatu keadaan sosial dari pasien itu. Tetapi jarang ini, sejawat saya dokter, itu pada praktek kesehariannya mengkaitkan seluruh sistem kesehatan atau kesehatan komponen kesehatan itu menjadi satu kesatuan yang sering tertinggal, yaitu masalah kesehatan spiritual tadi. Ya. Ya, baik. Nah, sekarang gini dokter, apa hubungan puasa dengan aspek kesehatan spiritual ya? Apakah ada alat ukurnya sesungguhnya gitu? Ya, begini. Kesehatan spiritual itu apa? Yaitu kemampuan dari seseorang itu untuk memelihara dan meningkatkan ketakwaan. Ya. Beda dengan kecerdasan spiritual. Kalau kecerdasan spiritual itu kemampuan berpikir tentang ketakwaan. Ya. Jadi kalau kesehatannya itu kemampuan untuk memelihara, meningkatkan ketakwaan. Ya. Memang sampai sekarang itu banyak pendapat. Kalau menyangkut ketakwaan itu gaib. Begitu ya. Gaib. Ya, betul. Sehingga kemuliaan kita diajarkan tergantung dari ketakwaan kita. Dalam agama kita, ketakwaan itu tidak ada ukurannya. Tidak ada ukurannya. Betul. Ya. Sehingga kemuliaan seseorang di mata Allah itu ya tergantung ketakwaan kita nanti, gitu ya. Nah, namun karena itu ada undang-undang yang mengatakan bahwa komponen kesehatan itu adalah salah satu komponennya adalah kesehatan spiritual, maka ada upaya-upaya yang mungkin perlu didiskusikan lebih jauh lagi. Bagaimana bisakah diukur derajat kesehatan spiritual itu? Gitu. Mungkin kalau didiskusikan di waktu yang singkat ini kita tidak sampai akan ketemu titik temunya. Betul. Tetapi begini, kita itu sudah ada dogma dari Allah. Kalau kita perhatikan surat As-Sajdah ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang demikian itulah Tuhan yang mengetahui gaib dan nyata, Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi kita di dogma di dunia ini ada gaib, ada nyata. Iya. Contoh gaib apa? Pada ayat berikutnya. Alladzi aksana kulla sayin khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin. Allah menjadikan sebaik-baik bentuk apa yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia pertama dari Adam. tanah. Ya. Adam. Baik. Karena penciptaan kun fayakun. Tanpa proses. Bim salah bim, kun fayakun, langsung tanah jadi manusia. Karena tanpa proses, maka tidak bisa dipelajari. Nggih. Tetapi, alhamdulillah, ayat berikutnya inilah yang menjadi pelajaran para dokter. Apa?
Summa ja'ala naslahu min sulalati mimma imahin. Iya. Anak turun Adam itu, Iya. siapa anak turun Adam itu? Kita semua, manusia yang ada di dunia. Tidak diciptakan oleh Allah, tapi dijadikan dari sari pati air yang hina. Iya. Karena dijadikan ada proses. Dibentuk, dijadikan ada proses. Karena ada proses, bisa dipelajari. Siapa yang mempelajari? Para dokter. Dokter kandungan, dokter umum, sampai perawat bidan. Karena ada proses dalam pembentukan manusia tadi, maka itulah kesempatan untuk intervensi proses tersebut. Baik, luar biasa dokter ya. Ternyata ada undang-undangnya, kemudian tadi ada dalilnya ya, seperti itu dan sudah kita buktikan seperti itu. Baik Pak Dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi karena sebentar lagi kita akan saksikan jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa TVRI Jawa Timur, Anda masih di Gemar Ramadan dan tentunya dengan tema yang kita angkat kali ini adalah puasa dan kesehatan spiritual. Banyak hal baru yang saya dapatkan tentunya dari Pak Dokter kali ini, Pak Dokter Haji Wigit Wijatmoko yang sudah memberikan pencerahan pada kita. Dan tentunya nanti saya juga akan bisa memberikan kesempatan untuk Anda untuk bisa telepon interaktif di sini di 0315678216. Sekali lagi 0315678216. Baik. Sebelum nanti ada penelpon yang ada di sini, Pak Dokter, ada hal yang menggelitik saya untuk saya sampaikan kepada Pak Dokter dari penjelasan tadi itu. Nah, siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab atas kesehatan spiritual masyarakat kita, Pak Dokter? Ya. Jadi menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang bertanggung jawab siapa? Pemerintah dan masyarakat. Pada pasal 174 Undang-Undang tersebut, selain disebutkan itu tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, masyarakat yang mana? Ternyata bisa individu, bisa organisasi. Tetapi alhamdulillah, kita khususnya umat muslim, itu diberi wadah oleh Allah, wahana, sarana, untuk menyehatkan secara spiritual kesehatan kita, melalui puasa tadi. Iya. Nah, puasa ini memang erat hubungannya dengan kesehatan spiritual. Baik, Pak Dokter, sudah ada penelpon. Ya. Nah, ini sebenarnya ini menarik sekali kalau saya tanya. Nanti bisa disambung lagi ya setelah penelpon yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ahmad Syaifuddin. Oh, Pak Ahmad Syaifuddin di Nganjuk, Pak ya? Iya. Iya. Baik, Pak Ahmad Syaifuddin dari Nganjuk. Silakan Pak, langsung aja pertanyaannya disampaikan pada Pak Dokter. Silakan. Bagaimana caranya agar bisa menjaga kesehatan dan melindungi diri dari COVID-19 selama bulan Ramadan? Iya. Yang kedua, orang yang menderita penyakit ambeien, apakah puasanya batal atau tidak? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Syaifuddin dari Nganjuk ya. Dua pertanyaan Pak Dokter. Iya, terkait dengan yang pertama terkait dengan virus corona itu dan tadi ada hal lagi yang baru di luar tema kita kali tapi bisa dijawab ya. Silakan Pak Dokter. Jadi karena COVID itu adalah sesuatu makhluk Allah yang menular, ya intinya cegah penularan itu. Semua sudah tahu sekarang karena sudah disosialisasikan bagaimana cara mencegah penularan itu. Tapi tenang saja, artinya kalau kita ternyata kena COVID, kena COVID pun belum tentu mati. Mati pun pasti, mati pun bisa juga tidak kena COVID. Yang terpenting adalah upaya untuk menghindar tadi. Caranya bagaimana? Ya sudah kita tidak usah bahas karena sudah tahu semua. Antara lain social distancing segala macam. Tetapi yang ingin saya tambahkan Pak, bahwa
kesehatan itu tidak hanya fisik, tapi ya spiritual tadi. Kalau wahana kita yang diberi Allah, sarana untuk menyehatkan itu, karena itu berkaitan dengan fisik juga, yaitu puasa. Kalau kita lihat, kita ngikuti benar, kita melakukan dengan benar, maka puasa itu diawali dari niat. Betul. Niat ini sangat-sangat penting. Tambah lagi ikhlas, Bang. Ya, niat dengan ikhlas karena Allah itu sangat penting. Karena apa? Langsung berdampak kepada fisik. Langsung berdampak kepada fisik. Kemudian banyak pelajaran di situ. Contoh, kita akan betul-betul memikirkan soal waktu dan jujur. Misalnya contoh, disiplin waktu. Kita kalau berbuka puasa, langsung on time. Kalau kita mau sahur, kita mikir-mikir. Kalau jam 12, wah ini kelamaan nanti. Kita akhirkan. Mengakhiri. Nah, dan kita dilatih jujur. Jangankan untuk mencuri materi, mencuri waktu aja kita takut. Kenapa? Nah, ternyata kita dilatih oleh Allah, ada nuansa gaib di situ. Karena apa? Meskipun tidak ada seorang pun yang menyaksikan, tapi kita merasa diawasi. Allah Maha Gaib dan itu mengawasi. Nah, yang menjadi persoalan, sarana wahana ini kan cuma 1 bulan. Betul. Ya. Memang seluruh amalan ibadah kita di mata Allah itu akan bernilai dengan syarat 2. Benar dan ikhlas. Untuk tahu benar perlu ilmu. Begitu ini kita lakukan istiqomah, baru tampak manfaatnya. Sama dengan kalau kita masuk ke sarana gym atau sarana pertandingan. Bukan. Kalau kita fitness. Nah, kalau kita fitness ada pelatihnya, trainernya. Lah kalau cuma dilatih seminggu, tidak berdampak. Tapi begitu dilatih seminggu, selanjutnya kita lakukan di rumah, secara istiqomah baru berdampak. Sama. Jadi ketakwaan itu kalau kita lakukan terus-menerus, menjadi suatu kebiasaan kita lakukan terus-menerus, menjadi karakter, dan akhirnya membentuk suatu akhlak. Kalau akhlak ini sudah menempel erat pada diri seseorang, baru tampak. Jadi efek dari takwa tadi baru bisa disaksikan. Tapi takwanya sendiri itu adalah gaib. Itu karena tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi akibat takwa tadilah kira-kira yang bisa dinilai. Baik. Ya. Kemudian yang tadi yang masalah ambien tadi, Pak Dokter. Insya Allah. Jadi masalah ambien itu ada derajatnya. Ya, ada derajatnya. Ada stadium 1, 2, 3, 4. Ya. Kapan yang tidak boleh berpuasa? Gitu. Kalau grade-nya itu grade 4. Jadi ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Ya. Kalau grade 4 itu non sewu, Pak, sudah mencotot. Sudah mencotot dan biasanya perdarahan, dan itu operasinya termasuk emergensi. Ya, karena emergensi mengancam jiwa, sebaiknya puasanya dibatalkan. Tapi kalau grade lainnya, insya Allah bisa dilanjut. Masih dilanjut. Ya, bisa dilanjut. Terima kasih Pak Dokter. Insya Allah sudah bisa memberikan pencerahan pada Pak Ahmad Syahudin dari Nganjuk tentunya. Baik, kita akan berikan kesempatan lagi untuk penelpon berikutnya. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, kami berikan kesempatan lagi untuk Anda yang ingin bertelepon interaktif di sini di 0315678216. Dan sekali lagi, tema yang kita angkat kali ini adalah puasa dan kesehatan spiritual. Bapak Dr. Haji Wikid Wijatmoko siap untuk bisa memberikan pencerahan pada kita. Dan tentunya manfaat yang bisa Anda lakukan di sini tentunya bisa membuka wawasan kita dan kita akhirnya bisa menjadi pintar seperti itu. Baik, sambil menunggu penelpon yang ada di sini Pak Dokter, rasanya kita akan coba lanjutkan lagi. Tadi bisa diteruskan siapa yang bertanggung jawab atas kesehatan spiritual masyarakat tadi. Mungkin dilanjutkan sedikit. Ya. Jadi
pemerintah dan masyarakat. Masyarakat itu bisa individu dan organisasi. Karena kesehatan ini namanya kesehatan, itu identik pengertian masyarakat itu erat hubungannya dengan dokter. Tapi timbul persoalan karena pendidikan kedokteran di Indonesia itu ya mulai zaman saya itu tidak memasukkan pendidikan secara resmi apa itu kesehatan spiritual. Iya. Jadi kalau itu pemerintah memfasilitasi pada pendidikan dokter atau ya paling tidak terpikirkan itu insya Allah kesehatan masyarakat Indonesia itu menjadi ya utuh, tidak hanya berkutat. Termasuk sekarang kita kan lebih condong masa COVID ini itu ke kesehatan fisik, padahal dampaknya banyak yang mempengaruhi, mulai dari mental, rasa ketakutan segala macam ya, kemudian spiritualismenya yang terganggu ya. Jadi mungkin pengertian masyarakat dia mendambakan kesehatan spiritualnya ini meningkat dengan misalnya masjid dibuka, begitu ditutup kaget. Nah, itu harus ada upaya-upaya bersama untuk memelihara itu. Artinya apa? Memberi pengertian. Tapi alhamdulillah kalau saya lihat pemerintah sudah cukup gitu. Tapi maksud saya untuk ke depan tanpa Covid pun, tanpa ada wabah pun, kesehatan spiritual itu penting. Iya. Jadi harus ada yang menangani. Karena apa? Harus didefinisikan juga bagaimana sih kalau ada sehat spiritual. Tadi kan dikatakan di undang-undangnya ada sehat spiritual. Nah, kalau sakit spiritual itu bagaimana? Nah itu. Mengetahuinya bagaimana gitu. Memang masih debatable, jadi masih bisa diperdebatkan. Tapi paling tidak kalau dari seorang muslim, begitu dia mundur dari ketakwaan, nah itu sudah mulai sakit. Sakit spiritual ya? Ya, sakit secara spiritual. Iya. Bagaimana kira-kira untuk cara mengobatinya, Pak Dokter? Nah, yaitu saya sendiri, maaf ya, bisa saja yang saya katakan ini terlalu subjektif. Ya. Baik, sudah ada penelpon di sini. Ya, sebenarnya menarik sekali nih ya, Dokter ya. Baik, sudah ada penelpon di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu. Oh, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ibu. Dokter. Iya, dengan Ibu siapa? Ya. Dengan Ibu Diana di Tropodo Asri. Oh, Ibu Diana, sehat ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Ibu silakan pertanyaannya kepada Pak Dokter. Iya, untuk Dokter Wigit, pertanyaan saya adalah apa pengaruh puasa terhadap kesehatan spiritual? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diana, apa pengaruh puasa dengan kesehatan spiritual? Ya, memang sangat berpengaruh, Bu. Yeah. Dan sepertinya itu sarana yang paling efektif dari Allah untuk memelihara kesehatan spiritual kita. Jadi, yang terpenting sebenarnya begini, Bu. Apa yang bisa diambil hikmah pada saat kita berpuasa Ramadan ini, itu ambil sebanyak-banyaknya. Contoh, kita bisa ternyata berhemat. Artinya dengan makan 2 kali. Ya. Artinya apa? Kalau ajaran Islam itu sebenarnya tidak makan 3 kali. Makanlah kalau Anda lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya, tapi pola Barat kan tidak. Kita makan ada breakfast, dinner segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Dan anehnya, meskipun kita bisa berhemat, tapi kok ada nuansa berbagi, memberi. Aneh kan? Kita bisa berhemat, tapi ada nuansa untuk memberi. Yang lebih menyehatkan lagi, Bu, apa yang diberikan Allah saat orang-orang itu berpuasa, apa? Ternyata kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini dirasakan seluruh umat manusia yang berpuasa. Baik itu dia miskin, kaya, laki, perempuan, anak-anak, dewasa, apa itu?
Kebahagiaan itu saat berbuka dan saat bertemu Allah. Nah, itulah kebahagiaan spiritual. Nah, kebahagiaan inilah insya Allah menambah kesehatan fisik juga. Menambah kesehatan fisik. Nah, sensasi bahagia itulah yang sebenarnya kita bisa merasakan saat puasa tadi. Nah, tetapi sebaiknya setelah kita mengambil hikmah, memang mengambil hikmah ini pakai otak kanan, Bu. Pakai otak kanan. Iya. Jadi otak kiri itu logika, otak kanan itu untuk mengambil hikmah makna, ya. Dan ini harusnya dilanjut. Jangan berhenti apa yang dipetik hikmah-hikmah dari puasa itu sehingga apa? Terpelihara. Iya. Terpelihara. Caranya bagaimana? Ya tadi mengambil hikmah-hikmah tadi, tetap melakukan kejujuran, berniat, melakukan kesabaran, bisa mengekang hawa nafsu segala macam. Itu lanjutkan sampai 11 bulan yang terakhir. Insya Allah ibu sehat secara spiritual. Alhamdulillah. Ya, sudah terjawab ini berarti ya. Termasuk tadi yang satunya mengapa manusia bisa sakit spiritual, bagaimana cara mengobatinya. Itu diantaranya Pak Dokter ya. Baik, kita berikan kesempatan lagi untuk Anda pemirsa TVRI Jawa Timur yang ingin telepon di sini di 0315678216. Sudah ada Pak Dokter Wijat Moko yang siap untuk bisa memberikan jawaban pencerahan pada Anda pemirsa TVRI Jawa Timur. Dan tentunya tema yang kita angkat kali ini adalah puasa dan kesehatan spiritual. Baik, Pak Dokter, sambil menunggu penelpon yang ada di sini juga, ini dari tadi kita ngomong kecerdasan spiritual dan kesehatan spiritual. Nah, bagaimana pengembangan kecerdasan spiritual dalam ibadah puasa ini, Pak Dokter? Ya, begini. Kalau saya boleh melanjutkan sedikit ayat tadi. Summa sawahu wa nafaqa fihi miruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Ya. Jadi setelah terbentuk manusia casingnya dalam kandungan, maka Allah menyempurnakan dengan cara apa? Ditiupkan ruh ciptaan Allah. Jadi meskipun orang itu lahir cacat, tapi dalam pengertian Islam itu begitu ditiupkan ruh itu sempurna. Dan dijadikan buat kamu pendengaran. Dalam ayat tadi urutannya pendengaran, penglihatan, baru hati atau pikiran, dan sedikit sekali yang kamu syukuri. Urutan itu bukan kebetulan. Itu informasi penting di dalam dunia kedokteran. Seperti itu ya ternyata ya. Karena indera yang pertama kali berfungsi dalam kandungan si jabang bayi adalah pendengarannya. Makanya kalau ingin mempengaruhi segala sesuatu harusnya dimulai dari pendengaran bayi waktu dalam kandungan. Misalnya ingin lahir bayi nanti pintar menghafal Al-Quran, mudah menghafal Al-Quran, harusnya didiknya itu waktu dalam kandungan, karena informasi itu penting. Baru mata. Makanya kalau ada bayi baru lahir, kita kudang, dia diem. Tapi begitu kita buat kejutan, dia terkejut. Nah, maka dari itu untuk ketakwaan tadi, untuk memelihara kesehatan spiritual tadi, kalau dari informasi ayat yang diberikan Allah itu, maka sarannya apa? Yang paling bisa dilanjut setelah Ramadan. Selain kita mengambil hikmah-hikmah Ramadan tadi, yang seperti yang sudah dilakukan waktu Ramadan, tetapi pengaruhilah secara positif pendengaran dan penglihatan. Baik, luar biasa Pak Dokter ya. Jadi ini paling tidak harus bisa menjadikan kita sebagai seorang ayah dan ibu yang baik ketika hamil gitu, sudah ada hal yang pengaruh yang harus kita lakukan. Baik, Pak Dokter, ternyata waktu kita sudah tidak mencukupi ini Paling tidak ada semacam kesimpulan yang bisa kita sampaikan terkait dengan tema yang kita angkat kali ini adalah puasa dan kesehatan spiritual. Monggo Pak Dokter. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, memang waktu memang sempit, dan alhamdulillah kalau bisa saya simpulkan, puasa itu adalah suatu sarana yang efektif dari Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan spiritual manusia. Karena dia diwajibkan tidak hanya pada umat manusia sekarang, tapi umat-umat yang terdahulu. Itu. Iya, baik. Terima kasih, cukup singkat seperti ini Pak Dokter ya. Dan kita harapkan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan puasa kita dengan kesehatan spiritual. Amin. Insya Allah di 10 yang pertama sudah kita lakukan. Kali ini adalah rahmat Allah. Dan ini adalah 10 yang kedua adalah maghfirah
yakni ampunan. Kemudian kita harapkan nanti akan ketemu di 10 yang terakhir, yakni pembebasan Amin. pintu api neraka. Ya, amin. Dan kita tetap sehat tentunya Pak Dokter ya. Amin, amin. Dan Ya. segera menjaga kita selalu husnudon dengan seseorang. Dengan siapapun kita husnudon, seperti itu. Terima kasih Pak Dokter atas kehadirannya di sore hari ini. Dan insya Allah kapan-kapan kita nanti akan ketemu lagi di Gemar Ramadan ya berikutnya. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, tidak terasa waktu kita. Perbincangan kita kali ini tentang puasa dan kesehatan spiritual. Semoga ada guna dan manfaat untuk kita semuanya. Dan sebentar lagi kita akan jelang beduk maghrib. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini bisa menjadikan catatan mulia untuk kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir kali ini. Jazakallah khairan katsira. Saya Reza Ter pamit di hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.